Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan kita. Karena di dalam anugerahnya kita boleh ada di hari terakhir di tahun 2021. Mari pada saat ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia masuk di dalam kebaktian tutup tahun. Jemaat saya undang untuk boleh berdiri. Mari kita masuk di dalam waktu teduh. Kita akan memulai kebaktian tutup tahun pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian, ku nyanyi haleluya.
Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa pembukaan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh berterima kasih Tuhan di dalam sepanjang tahun ini, hingga pada hari terakhir di tahun 2021 ini, Engkau telah menyertai kami. Engkau memimpin menuntun langkah setiap kami, hingga pada hari terakhir di tahun 2021 ini. Dan Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan yang membukakan hati setiap kami, supaya kami bisa menerima setiap firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya Tuhan yang akan menolong untuk hamba-Mu Evangelis Lily Everin, yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap perkataan-Mu boleh masuk di dalam hati setiap kami. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama, kemudian jemaat akan membacakan ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita saat ini sudah berada di penghujung tahun. Sepanjang tahun ini tentu ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu karena adanya COVID maupun adanya peristiwa-peristiwa yang lain. Namun perlu kita ingat bahwa kasih Allah yang besar dan tidak terbatas ini selalu ada, selalu menjaga, selalu memelihara kita. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini di dalam hidup kita dengan menaikkan pujian tak terbatas kasih-Mu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra
Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Kalau kami boleh tiba di penghujung tahun ini, kami menyadari bahwa bukan karena kekuatan kami, tapi semua semata-mata karena anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Memberkati dalam pelayanan gereja ini. Tuhan sudah boleh menolong di sepanjang tahun ini, segala pelayanan yang dikerjakan oleh gereja kami boleh dapat terlaksana di dalam pertolongan dan anugerah-Mu. Mensyukuri untuk segala pertolongan-Mu bagi setiap keluarga di dalam jemaat ini. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir, penyertaan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan terus menyertai setiap keluarga kami. Kami bersyukur untuk setiap pribadi lepas pribadi yang Tuhan tolong, sehingga boleh melewati lagi bulan demi bulan sampai dengan bulan yang terakhir ini di dalam sebuah kasih karunia yang tak terbatas bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, banyak yang Kau telah perbuat di dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh mensyukuri untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dan telah kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa Tuhan buat gereja kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat tuntunan penyertaan Tuhan di dalam rangkaian ibadah Natal dan acara Natal yang boleh berjalan dengan baik. Kami selama 2 tahun ini Tuhan, kami menjalani ibadah dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami harus beribadah secara online, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami tidak bisa berkumpul dengan saudara jemaat kami Tuhan di gereja ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Walaupun saat ini kami sudah beribadah secara hybrid, online dan onsite, tapi kami menyadari Tuhan ada sebagian jemaat yang karena 1-2 hal belum bisa hadir bersama-sama dengan kami di gereja ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi ini boleh segera berakhir, dan kiranya kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja ini kembali Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, aktivis jemaat yang boleh melayani Tuhan di gereja ini. Kami mohonkan hikmat daripada Tuhan, kesetiaan daripada Tuhan, supaya kami boleh melayani Tuhan, kami boleh dipakai sebagai alat Tuhan di gereja ini, dan setiap apapun yang kami lakukan betul-betul dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh menyertai gereja ini sepanjang tahun ini dengan luar biasa, dan kami pun percaya Engkau akan menyertai gereja ini di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa buat gereja kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. 2021 Tuhan masih mengizinkan pandemi dialami negeri ini dan juga bahkan di seluruh dunia. Demikian juga beberapa bencana alam bahkan yang cukup besar Tuhan izinkan terjadi. Kami terus berdoa Tuhan untuk mereka yang menjadi korban bencana alam dan bahkan sampai hari ini mungkin mereka masih mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka, ataupun karena COVID-19 yang menyebabkan penderitaan bagi sebagian bangsa kami ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka yang mengalami dampak ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami khususnya Tuhan, untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Biarlah itu semuanya untuk kebaikan segenap bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk libur Natal Tahun Baru yang banyak dibicarakan dan menjadi sebuah kekhawatiran akan terjadi kembali kenaikan dalam jumlah penderita COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau terus menolong bangsa ini. Engkau memberikan kesadaran bagi segenap masyarakat juga untuk mematuhi protokol kesehatan,
Dan kami terus berdoa, berikan hikmat untuk pemerintah Indonesia. Tolong juga bangsa Indonesia, kami boleh terus melangkah, menaruh kepercayaan kami kepada pemerintah, dan biarlah kami boleh melalui pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Kami serahkan pemerintah Indonesia, segenap bangsa Indonesia, kami semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini juga kami tak lupa Tuhan untuk mendoakan keluarga-keluarga Kristen, terkhususnya bagi keluarga-keluarga Kristen di Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kerohanian dalam setiap keluarga Kristen. Nah kami ya Tuhan, Tuhan yang memimpin, memberikan kekuatan bagi kerohanian kami, hingga kami boleh semakin bertumbuh dan selalu berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap kepala keluarga di dalam keluarga Kristen ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga setiap kepala keluarga dapat menjadi panutan, mengayomi dalam keluarganya dengan penuh kasih, seperti Tuhan memimpin jemaatnya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap anggota keluarga, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami untuk boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, untuk boleh saling menyayangi, sehingga kami ya Tuhan boleh bersama-sama bertumbuh menjadi keluarga Kristen yang kuat, yang Tuhan berkati. Tuhan, biarlah Tuhan, setiap rumah yang kami diami, Tuhan memberikan akan rasa yang aman, nyaman dan hangat, hingga kami ya Tuhan setiap anggota keluarga boleh bersama-sama belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam rumah ini, dan tidak mencari hal-hal di luar sana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap keluarga Kristen dimanapun Tuhan tempatkan, kami dapat menjadi saksi, kami dapat menjadi berkat, khususnya bagi lingkungan sekitar kami, bagi keluarga-keluarga lain yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan dan kami serukan, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema The Unseen Hand yang disampaikan oleh Evangelis Lily Everin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Ajarku Berharap Hanya Padamu. Ajarku mengerti segala rencanamu.
Evangelis Lili Efrin, tempat dan waktu kami persilakan. Shalom, selamat, salam sehat untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Dimanapun Anda berada, baik yang melakukan ibadah secara on-site maupun online. Sementara seperti saya sendiri ada di kota Bandung, tetapi sekarang karena pandemi, situasi yang baru membuat kita punya kebebasan yang baru dan ketidakterbatasan yang baru di dalam keterbatasan. Tanpa terasa saat-saat yang sulit yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, membuat kita kehilangan banyak hal, tapi pada saat yang sama kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan sedang terus bekerja memungkinkan apa yang mustahil di masa lalu menjadi possible, menjadi mungkin di masa sekarang. Karena itu mari kita akan sama-sama mulai ibadah penutupan tahun 2021 yang akan segera berakhir. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan direnungkan bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha ajaib, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa yang sudah datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya dan menyatakan Bapa Allah pencipta langit dan bumi kepada kami. Sudah menyatakan siapakah engkau yang tidak terlihat sehingga kami bisa tanda petik mengenal, melihat, merasakan kehadiran dan karya Tuhan secara lebih nyata. Pada penghujung tahun 2021 ini, Tuhan berbicaralah. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu, supaya iman kami, hidup kami ditopang, dikuatkan, disegarkan kembali untuk menghadapi 2022 yang penuh dengan tantangan yang baru, tetapi berarti penuh dengan pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, Immanuel, Allah beserta kami berdoa. Amin. So Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema yang akan kita renungkan bagi saya sangat aktual sekali, yaitu berkenaan dengan the unseen hand of God. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Mengingat bahwa hari-hari ini kita itu ada di dalam satu situasi keadaan yang sulit saya katakan, tetapi kita mau percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tentang the unseen hand of God itu sesuatu pegangan yang memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kita sekalian sebagai orang percaya. Saya katakan tadi di dalam doa bahwa Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nggak ada seorang pun. Siapa yang bisa melihat Allah? Allah Maha Kudus, Allah Maha Ajaib, Maha Besar, Maha Agung, terlalu jauh, terlalu mulia untuk sanggup bisa kita temui secara pribadi karena kita sudah menjadi manusia yang berdosa, orang yang sudah ternoda dan kotor pikiran kita, pemandangan kita, hati kita sudah ternoda oleh dosa, tidak bisa bertemu dengan Tuhan, kita akan hangus mati. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia tidak berarti tidak ada. Dan Tuhan yang tak terlihat itu menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Supaya bisa kita lihat kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-1. Kita boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. From grace to grace, grace upon grace ya. Kebaikan Allah, keajaiban Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dan terasakan langsung oleh umat Allah pada waktu itu. Oleh orang-orang Israel yang menerima penggenapan janji Allah. Tapi pada hari-hari ini sejak saat itu oleh semua orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Dan Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan bahwa Allah itu roh. Ruah, gak bisa kelihatan memang. Seperti udara gak kelihatan gak berarti gak ada. Selalu memberikan dampak, pengaruh bagi kita. Memberikan hidup. Begitu juga dengan Allah. Allah itu roh. Karena itu siapa yang mau mendekat kepada dia, siapa yang mau mengalami dia, menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. So sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah yang gak kelihatan itu, Allah yang hadir, Allah yang nyata, Allah yang bekerja itu. Betul-betul kita bisa lihat, kita rasakan, kita temui, kita alami sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi perenungan yang bagi saya sangat penting. Sementara banyak orang melihat situasi sekitar, yang sepertinya di mana Tuhan kalau Tuhan ada. Kenapa mengizinkan pandemi terjadi dan sampai hampir 2 tahun di seluruh dunia? Di mana Tuhan kalau Tuhan ada? Bagaimana pekerjaannya nyata karena dampak pandemi kita sudah mempunyai masalah yang sebelum ada pandemi udah karena gempa bumi, perang, bencana alam ya. Semuanya sudah menimbulkan kesulitan hidup ya. Sakit penyakit sekarang ditambah pandemi dengan segala varian baru daripada COVID-19 yang memberikan satu ancaman tak terlihat.
akan menghantui perjalanan hidup kita ke depan. Dan seluruh dunia, semua sektor kehidupan gak ada yang gak terpengaruhi. Di manakah Tuhan kita bisa melihat jejak kehadirannya? Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan. Di penghujung 2021, di tengah pandemi yang tidak akan pernah kita ulangi lagi pengalaman ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya berdoa kuasa firman-Nya bekerja berkata-kata dengan kuat di dalam kita untuk memberikan pengharapan, keberanian, kekuatan bagi kita menutup tahun 2021 dan menyambut 2022. Karena kita yakin meskipun tidak terlihat selalu ada yang namanya the unseen hand of God. Seorang penulis buku namanya Riley Bird ya, beliau menulis sebuah buku judulnya pas sekali ya, The Invisible Hand of God at Work. Di dalam bukunya ini beliau memaparkan bagaimana ada jejak nyata daripada tangan Tuhan yang tidak terlihat di dalam sejarah. Sejarah siapa? Sejarah umat Allah dan sejarah umat manusia di dunia setelah kitab suci ini genap diwahyukan kepada manusia. Ya, kita bisa melihat jejak kehadiran Allah. Tangannya bekerja paling gampang di dalam penciptaan. Sampai hari ini meskipun bisa ada terjadi bencana alam dan musibah dan lain sebagainya, kita bisa melihat ada tangan Allah yang bekerja di dalam pengadaan pemeliharaan daripada seluruh alam semesta. Kalau Tuhan tidak hadir, 1 detik saja dia berhenti, seluruh alam semesta ini goncang. Tidak ada yang menopang, benda-benda di langit akan bertabrakan dan tidak lagi ada kehidupan. Semuanya akan segera hancur seperti kiamat dalam sejenak, seperti dalam film-film yang bisa kita lihat, yang diciptakan manusia yang memikirkan apa yang terjadi kalau ada satu meteor komet besar menabrak bumi, hancur luluh semuanya. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia dan ciptaan Allah ini. Di dalam penciptaan hingga sampai pada sejarah penebusan, di mana Yesus Kristus datang ke dunia ini, memberikan keselamatan, penggenapan janji pengharapan Allah bagi manusia yang berdosa. Ada satu pengharapan untuk langit dan bumi yang baru. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang selalu bekerja di dalam sejarah yang bisa kita lihat. Ya, catatan-catatan dari misalnya kesaksian daripada Yosua di dalam pasal yang keempat. Tidakkah kamu lihat ya bagaimana segala umat Allah mengalami pimpinan Tuhan dan khususnya Israel sebagai umat pilihan Allah. Mana ada bangsa di dunia ini yang mengalami pemeliharaan, pimpinan, tuntunan, keajaiban Allah seperti yang dialami oleh Israel, bangsa Allah. Enggak ada bangsa di bumi ini yang mengalami seperti orang Israel. Allahnya di mana enggak kelihatan. Yang mereka lihat Musa yang memimpin, Joshua yang memimpin. Tetapi pemimpin-pemimpin ini berkata dengan jelas bahwa Allah yang memimpin mereka dan menjadikan mereka menjadi bangsa yang tertindas, terjual, di bawah perbudakan bisa dibebaskan dengan tangan Allah yang kuat, yang teracung tinggi, yang tidak terlihat, memimpin mereka keluar, menyeberangi Laut Merah, menelusuri 40 tahun perjalanan di padang gurun, dan menerobos ya penduduk Kanaan, pahlawan-pahlawan, para penjaga-penjaga yang kuat untuk menduduki tanah itu sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham untuk mewariskan itu menjadi tanah warisan, tanah kudus milik umat pilihan Allah yaitu bangsa Israel. Dan ketika bangsa ini berkembang kita melihat kesaksian-kesaksian di sepanjang sejarah, kesaksian daripada Yehezkiel para nabi, kesaksian daripada perjanjian baru yang menceritakan ulasan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada tangan Allah yang memimpin umat Allah. Di mana melaluinya juru selamat akan hadir bagi dunia. Betul? Berkali-kali orang Israel akan dimusnahkan oleh si jahat, si iblis melalui tangan kekuasaan pemerintah-pemerintah di dunia ini. Tetapi tidak pernah satu pun dibiarkan berhasil tanpa batas-batas kedaulatan Allah. Orang Israel selalu akan dimusnahkan tapi tidak pernah musnah di dalam sejarah ini karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Memimpin mereka sampai penggenapan janji keselamatan Allah terjadi dengan lahirnya Yesus Juru Selamat di dalam perjanjian baru. Pertumbuhan gereja dari kecil, dari tertindas, tertolak, teraniaya menjadi gereja yang berkembang ke seluruh dunia sampai dengan hari ini. Bagaimana itu bisa? Sementara banyak para filsuf dan para ahli yang meramalkan ya tidak akan bertahannya gereja, tidak akan bertahannya Alkitab-kitab suci di dalam sejarah, tetapi sejarah membuktikan mereka tetap bertahan sampai hari ini karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat selalu bekerja. So Larry Bird menceritakan bagaimana jejak daripada kehadiran Allah di dalam sejarah, di dalam kitab suci, dan di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Dia saksikan bagaimana sudut pandang dia terhadap perjalanan bersama dengan Tuhan di keseharian yang sepertinya tidak ada apa-apa dan biasa-biasa saja.
tetapi ada jejak tangan Tuhan yang memimpin hidup anak-anak manusia. Entah mereka orang percaya atau orang tidak percaya. Dan di dalam kehidupan orang percaya secara khusus, jejak tangan Tuhan yang tidak terlihat itu membawa perbaikan, membawa pengharapan, membawa perubahan, pemulihan, ya, terobosan-terobosan baru. Jejak kehadiran Allah itu nyata di dalam setiap season of life and color of life. Di dalam setiap musim kehidupan umat manusia, anak manusia. Entah waktu masa kanak-kanak, remaja, dewasa, ya, masa tua sampai dengan meninggal, ada tangan Tuhan yang memimpin. Masa kita senang, masa kita berkembang, ya, seperti musim semi begitu kan ya. Masa kita mungkin seperti musim panas, ya, yang mempunyai banyak sekali perjuangan, pergumulan, tetapi punya banyak peluang di musim panas itu, betul nggak? Sampai dengan musim gugur, masa di mana kita kehilangan, mungkin mengalami musibah, bencana, kerugian, kebangkrutan, sakit, penyakit. Kita tetap mengalami tangan Tuhan yang tidak terlihat, bahkan sampai dengan melewati lembah bayang-bayang maut dan air mata. Di situ pun Tuhan tetap berkarya, tetap hadir, tetap berdaulat, tangannya menuntun, menyertai umat manusia, khususnya orang percaya. Mulai dari dia lahir sampai besar, dewasa, sampai dengan dia sakit, tua dan mati. Ada tangan Tuhan yang memimpin. Coba kita ambil waktu sejenak. Kalau kita berpaling ke belakang, saat-saat kita mulai ada di dunia ini sampai dengan hari ini. Saya seorang dibesarkan di keluarga Kristen yang sebetulnya Kristennya Kristen KTP ya. Tapi saya dilahirkan di keluarga non-Kristen di sebuah kota kecil di Jawa Timur, di Malang. Dan mereka keluarga yang kalau secara lihat keluarga saya sekarang sangat sulit untuk bisa menjadi orang yang mengenal Tuhan, mengenal kekristenan. Kenapa? Karena hidup dalam situasi agama lain yang begitu tanda petik ya, cukup fanatik gitu ya. Saya melihat kehidupan kakak-kakak kandung saya, orang tua kandung saya itu begitu solehnya di dalam pengabdian mereka. Jadi sesuatu hal yang mustahil bagaimana saya bisa jadi anak Tuhan, bisa jadi hamba Tuhan, melayani dan kembali kepada mereka, berbagi kabar baik, lalu hidup kesana kesini sebagai orang yang sama sekali berbeda. Dan kalau saya lihat seperti musim kehidupan ada tangan Tuhan yang tidak terlihat memimpin saya. Bagaimana bisa berpindah dari Malang ke Bandung. Besar di keluarga Kristen KTP tapi pelan-pelan menjadi keluarga yang mengenal Tuhan. Karena saya kemudian besar tumbuh, berkenalan dengan situasi lingkungan yang baru, berkenalan dengan Injil keselamatan Yesus Kristus melalui sebuah gereja yang dimana sekarang saya melayani. Dipanggil menjadi hamba Tuhan melalui retreat pertama. Ya, lalu sekolah ke Malang, bertemu dengan keluarga kandung saya, memberitakan Injil, beberapa orang dimenangkan, beberapa menjadi anak Tuhan sekarang. Oke, walaupun belum semuanya. Oke, tetapi kemudian saya melihat perjalanan hidup ini sampai dengan hari ini. Tiada henti-hentinya. Jejak tangan Tuhan yang tidak terlihat. Menapak, memimpin, membopong, membalut, membersihkan, memberdayakan hidup saya sampai dengan hari ini. Sehingga saya itu tidak bisa berhenti berkata, yes there is God, the living one. Tuhan yang hidup, yang tangannya tidak kelihatan, tetapi jejaknya itu nyata dalam sepanjang kehidupan saya. Di dalam kitab suci itu ada cerita Esther ya. Esther itu adalah satu cerita yang sangat jelas sekali menyatakan jejak tangan Tuhan yang tidak terlihat. Di sepanjang kitab Esther tidak ada disebutkan satu kali pun nama daripada Tuhan, Allah, ya, Yehova, nggak ada. Tidak ada sebutan Allah sekalipun. Tetapi kitab Esther menunjukkan satu kitab kesaksian jejak kehadiran karya tangan Tuhan yang tidak terbantahkan. Bagaimana dari seorang anak yang yatim piatu bisa dibesarkan oleh pamannya Mordekai, ya. Bagaimana bisa masuk di dalam satu zaman yang pas waktu dia berangkat besar terjadi satu gejolak di dalam istana Raja Ahasveros, lalu raja mem-PHK gitu ya istilah sekarang ya, melucuti ratunya karena satu kebijakan politik waktu itu, dan kemudian karena politik waktu itu dan proses yang ada, maka bisa orang buangan budak ya bisa menjadi seorang ratu, menggantikan Ratu Wasti, mendampingi Ahasveros, raja yang sebetulnya bisa dikatakan sangat dingin, sangat otoriter, bisa dikatakan kejam. Dia mempunyai tangan kanan seperti Haman yang kejam dan mempunyai satu benih kebencian kepada orang Yahudi, punya niat menghancurkan, membinasakan seluruh orang Yahudi. Tetapi dalam kitab Esther kita melihat dengan jelas bagaimana tangan Tuhan yang tidak terlihat itu bekerja dengan tidak terbantahkan. Ya. Sehingga kuasa jahat itu akhirnya dikalahkan dan Esther
Mordekai menjadi seorang yang mempunyai peranan penting di dalam sejarah dunia, bangsa Babilonia. Waktu itu bukan Babilonia, Media Parsi ya, mendampingi Ahasveros dan melanjutkan jalannya sejarah untuk satu jeda waktu di mana umat Allah yang tersebar di seluruh dunia setelah bait Allah dihancurkan pada tahun itu bisa mengalami satu pemeliharaan perlindungan Allah yang baru. Sehingga menjadi satu sejarah di dalam orang Yahudi itu selalu ada perayaan namanya Hari Raya Puri. Ya, hari raya, perayaan sukacita kemenangan Allah membalikkan sejarah di mana mereka tadinya akan dimusnahkan, tetapi akhirnya mengalami keselamatan Allah. Jadi di dalam kitab Ester ini kita melihat dengan jelas sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana tidak memiliki kerajaan, tetapi bertindak dan bisa mengendalikan penguasa dunia paling kuat waktu itu. Ya, Ester, Mordekai tidak punya apa-apa, mereka orang buangan, budak, ya. Tetapi anak yatim piatu malahan Ester menjadi seorang yang tidak memiliki kerajaan tapi bertindak mengendalikan penguasa dunia, mendampingi Ahasveros, ya. Dan kemudian melakukan kepemimpinan dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Luar biasa enggak? Luar biasa Bapak Ibu ya. Bukan siapa-siapa, namun bisa mentas ke panggung segala zaman. Karena bukan cuma pada zaman itu Ester menjadi ratu yang diakui, diagungkan, dimuliakan. Karena peran kehadiran yang besar dan begitu manusiawi memperhatikan kesejahteraan umatnya, orang Yahudi, juga seluruh umat manusia yang lain. Tetapi dia bisa juga berperan di dalam panggung kehidupan kesaksian yang membawa pengharapan tentang adanya Allah yang tidak terlihat yang bekerja berkarya sepanjang kehidupan manusia di tengah kemustahilan dan kesulitan yang begitu dahsyat sampai dengan hari ini. Ya, banyak orang pilih nama Ester. Siapa yang tidak tahu kalau udah pernah ke gereja, ke sekolah minggu, ya, ke gereja, ke sekolah Kristen, siapa yang tidak pernah mendengar cerita tentang Ratu Ester. So Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita boleh percaya bahwa di dalam hidup ini, apapun yang kita alamin, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat selalu berkarya. Kalau saya bercerita tadi tentang kehidupan saya pribadi, di dalam tahun-tahun saya sudah melayani Tuhan, di mana saya sudah bahkan menjelang emeritus ya, kemudian bersama dengan Pak Henry kita pergi ke Amerika. Sesuatu terjadi dalam kehidupan keluarga kami, di mana pada 3 tahunan yang lalu ya, saya menerima telepon pada waktu di siang bolong di Los Angeles bahwa menantu saya tabrakan dan mengalami cedera yang serius sehingga langsung meninggal. Sementara putri saya tidak diketahui ada di mana. Pada waktu itu seperti geledek di siang bolong, saya sedang mendampingi Ibu Helen Pratama yang kebetulan hari terakhir di Amerika, dia ada studi khusus, ambil course khusus, kita ajak main sebentar lalu mau diantar ke bandara, mau pulang ke Indonesia, menerima satu goncangan saudara sekalian, ya. Bahwa menantu saya meninggal dan efek daripada menantu saya meninggal itu besar sekali terhadap kehidupan putri kami. Itu merupakan satu pengalaman yang sangat sulit dipetakan dengan kata-kata. Ya, efeknya kepada anak saya secara emosi, secara spiritual menjadi seseorang yang mengalami satu kemarahan yang besar kepada Tuhan, mengalami satu kemarahan juga kepada kita sebagai orang tua yang tidak mengerti mengapa, bagaimana. Dan pada saat seperti itu saudara sekalian, saya boleh katakan, saya tidak pernah bertanya, Tuhan engkau di mana? Saya tahu Tuhan ada di situ, Tuhan hadir, Tuhan sedang mendampingi, Tuhan sedang menemani, memeluk di mana saya tidak bisa hadir. Dia yang hadir mendampingi putri saya, di mana putri saya sedang sulit untuk didekati, untuk saya dampingi sebagai ibu. Entah karena jarak, kemudian ketika kami pulang ke Indonesia, karena masalah emosi yang sedang terjadi, luka yang terjadi ya. Itu cuma Tuhan yang gak kelihatan, saya tahu selalu menjaga, melindungi, memimpin ya. Sehingga saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu menolong kami melewati satu masa liku-liku kehidupan. Boleh memiliki iman bahwa Tuhan menjaga hidup anak saya. Nasibnya, masa depannya, ceritanya. Juga kami. Bahwa Tuhan yang bisa membalut segala luka dan kepahitan di dalam perjalanan hidup yang sedang dihadapi antara putri dengan hidupnya sendiri dan antara putri dengan kami. Ya. Dia punya satu rasa marah yang besar mungkin kepada Allah Bapa, nggak kelihatan, dia tumpahkan kepada papanya. Karena waktu itu Pak Henry kebetulan nggak bisa datang, ada satu pertimbangan yang sulit dijelaskan. Saya yang menghadiri sendiri. Waduh, dia rasanya ada marah tersendiri. Mungkin orang lain bilang, wah kalau anak saya ngalamin kayak begini,
Saya akan hadir mendampingi. Papa kamu kok nggak datang? Wah dia lagi pusing, mungkin dengar omongnya jadi marah nggak karu-karuan. Aduh saudara sekalian, pada saat itu diajak ngomong kayaknya susah gitu ya. Kayak berjalan di atas eggshell, kalau orang Inggris, pepatah bahasa Inggris bilang. Kayak ada telur pecah, kita injek bisa nusuk kaki setiap saat. Tetapi Tuhan membantu kami melewati liku-liku itu. Tuhan yang gak kelihatan terus merajut benang merah pemulihan. Ya, karya Bapa yang tidak terlihat di dalam hati kami, di dalam hati putri kami, melalui segala cara, melalui merawat anjing bersama, belajar bahasa Mandarin bersama. Saya lihat di foto-foto ini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan di dalam saat gelap, musim dingin, musim gugur, musim dingin kehidupan kami sekeluarga. Tuhan itu punya rencana, punya kasih sayang, belas kasihan yang melampaui yang kami pikirkan. Kami melihat anak kami kehilangan, tapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Ya, kepergian daripada menantu kami. Tuhan dengan cara yang ajaib sedang menyambungkan sesuatu dengan kisah hidup yang lain. Masa hidup Oki adalah masa hidup yang Tuhan sendiri yang tahu. Dengan segala kehilangannya bagi keluarganya, saya percaya keluarganya bisa mendapatkan pertolongan hanya memperoleh penghiburan daripada Tuhan. Ayahnya yang kehilangan, anaknya cuma 2 laki-laki. Ya, yang bungsu ini baik juga, yang besar juga baik. Tapi Tuhan yang bisa menggantikan. Dan untuk perjalanan kami dan putri kami, Tuhan melanjutkan, merajut dengan cara yang berbeda. Saya menemukan bagaimana Tuhan menggenapi rancangan agung, alih-alih segala marak, kepahitan, kesedihan, kemarahan itu. Pada saat yang tepat Tuhan mempertemukan kembali. Karena meninggalnya Oki dengan seorang arsitek lain. Yang karena berurusan dengan masalah, apa yang mau diurus dengan masalah arsitektur Oki, justru berkenalan dengan seorang yang kemudian menjadi suaminya. Dan sekarang mereka berdua dengan cara yang ajaib melanjutkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup Airin. Dengan orang yang bisa sehati sepikir lagi. Siapa yang bisa melakukan hal ini kecuali Tuhan? Dan memiliki cara hidup berumah tangga yang berbeda dengan sebelumnya. Dan saya percaya Tuhan sedang berkarya terus memperkarakan yang baik sesuai dengan janji firman Tuhan. Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang berkarya. Yang mereka-rekakan kebaikan dalam segala hal bagi semua orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Untuk kebaikan kita makin disempurnakan menuju kepada gambaran Allah. Gambaran Kristus Yesus, Juru Selamat kita. So Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita menjumpai the unseen hand of God di dalam keseharian kita. Kalau itu cerita daripada Larry Bird di dalam bukunya, ya, bagaimana dalam keseharian yang biasa-biasa saja ada tangan Tuhan yang bekerja, dia rasakan. Kita juga bisa. Tapi apa yang dibutuhkan? Ada 3 saja. 1, hati yang terbuka untuk percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan peduli, Tuhan baik. Jangan mencurigai Tuhan. Gak kelihatan, yes, gak berarti dia gak ada. Gak kerasa baiknya, yes mungkin, gak berarti dia gak baik. Hanya kita belum melihat ujungnya. Kita sedang menjalani menuju kepada perbaikan. Bukalah hati kita untuk melihat Allah sedang bekerja. Gak kelihatan tapi aku percaya Engkau hadir dan Engkau bekerja Tuhan. Lalu kita mau belajar, Tuhan saya mau punya iman yang melihat bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup ini. Bahwa Engkau sedang melakukan perbaikan dalam hidup ini. Tidak memilih satu sikap marah, kepahitan, curiga, membelakangi Tuhan. Tapi menghadap Tuhan terbuka. Dengan hati yang terbuka, dengan iman yang terbuka. Mata yang mau melihat, mata iman kita. Dan tangan yang kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pakailah tangan ini. Untuk dikuatkan supaya bisa menopang hidupku sendiri dan menopang hidup orang di sekitar kita. Pada saat-saat mana saudara sekalian kita mau belajar untuk terbuka percaya. Melihat dengan mata iman dan memberikan diri di dalam saat sulit. Biarlah kesulitannya bukan cuma satu kesulitan yang saya bisa hadapin. Tetapi menjadi satu pembelajaran yang membuat saya bisa menjadi mitra Allah untuk mendatangkan penghiburan, pertolongan, penguatan bagi mereka yang menghalangi kesulitan yang sama seperti yang kami alami. Saudara saya bisa cerita hidup saya itu dan keluarga saya bukan hidup yang mulus saudara sekalian. Kalau mau cerita banyak air mata, banyak kerikil yang kalau boleh milih Tuhan saya mau paket hidup yang lain. Tapi kalau Tuhan pilihkan ini dengan maksud baik, saya belajar percaya Engkau selalu hadir. Sampai hari ini saya mau berkata, the unseen hand of God is truly alive. Betul-betul hidup di dalam hidup saya. Saya mendapatkan penghiburan kekuatan yang selalu diperbaharui. Ya, sehingga bisa melihat bagaimana kemenangan, pertolongan, pengharapan demi pengharapan datang. Ada orang yang datang mencari. Karena apa? Karena dia mengalami hal yang sulit ngomong sama orang. Tapi karena Ibu Lili pernah mengalami kesulitan. Dan sampai sekarang masih bergumul dan Ibu masih berdiri. Saya perlu pendapat Ibu bagaimana. Karena saya nggak bisa ngomong sama orang lain.
Orang bisa salah paham dengan saya. Saudara, saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa kalau dia speechless. Ya, nggak ada yang bisa dibanggakan, gue hebat, nggak bisa. Karena saya punya luka, saya punya perjalanan berdarah-darah. Ada yang masih sedang digumuli. Tetapi dalam perjalanan berdarah-darah itu Tuhan yang nggak kelihatan menopang, menolong, memulihkan, membalut, menguatkan, menghibur. Supaya seperti 2 Korintus pasal 1 mengatakan, Tuhan boleh pakai melalui apa yang dia percayakan dalam perjalanan ini untuk menolong orang yang belum bisa kelihatan tangan Tuhan atau sedang ragu-ragu dengan tangan Tuhan yang gak kelihatan menopang hidup mereka. Saya bilang ini satu kehormatan Tuhan. Satu kehormatan kalau saya boleh mengalami keajaiban Tuhan sedemikian. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan sebuah lagu. Lagu ini lagu yang sangat berarti sekali. Dalam bahasa Mandarin, Yo I Tian ya. Di situ dikatakan satu hari kalau kamu merasa sudah kehilangan keberanian, sudah ingin menyerah dalam hidup ini, ya, merasa di dunia ini nggak ada orang yang mengasihi dan sudah ada di satu dasar daripada jurang palungan, jurang yang paling dalam, ya. Kalau satu hari kita sudah merasa bahwa hati ini sudah menjadi tidak ada rasa lagi dan ingin melepaskan diri, mungkin pikirannya mau bunuh diri begitu kan ya, jangan lupa sebetulnya masih ada satu yang mengasihi. Dan mau merengkuh kita, memeluk kita, yaitu Tuhan. Yang meskipun di tengah lautan manusia, dia mengenal kita satu persatu ya. Meskipun kita ini mengalami satu kesulitan yang tidak terhiburkan, hati yang dingin, merasa sepi, dia yang bisa mendampingi dan memberikan kehangatan kembali kepada kita. Ada satu Tuhan yang kedua tangannya itu ingin memeluk kita dan melewati lembah bayang-bayang maut itu mendampingi kita sampai kita bisa lewat. Saudara, saya kira lagu ini kiranya menjadi berkat dan mudah-mudahan lagu ini bisa didengarkan atau diperdengarkan karena kalau kita online biasanya ada kebijakan YouTube yang kurang bisa. Tapi saya berdoa lagu ini bisa jadi berkat. Oke? Mari kita dengarkan lagu ini. Yo I Tian. Diciptakan oleh Emisen.有一天，你若觉得失去勇气，有一天，若你真的想放弃，有一天，若你感觉没人爱你，有一天。好像走到谷底，那一天你要振作你的心情，那一天你要珍惜你自己，那一天不要忘记有人爱你，那一天不要轻易说放弃。这个世界只有一位上帝，他爱你，他也愿意帮助你。茫茫人海，虽然寂寞，他爱能温暖一切冷漠。这个世界真有一位上帝，他的双手渴望紧紧拥抱你，漫漫长夜陪你走过，他爱你，陪你一生之久。 Saya tidak tahu apa yang Anda alami di dalam tahun yang lalu, di akhir tahun 2021. Ketika engkau merasa bahwa engkau seakan-akan kehilangan keberanian untuk menjalani hidup memasuki tahun yang baru dan ingin menyerah. Merasa tidak lagi ada yang mengasihi, di mana Tuhan bahkan yang katanya mengasihi. Engkau sedang merasa di akhir tahun ini seakan-akan ada di ujung jalan yang tersudut atau di dalam lembah terdalam dari sebuah jurang.
Inilah saatnya Bapak Ibu. Justru kita harus menguatkan hati kita. Inilah saatnya kita harus mengasihi diri kita. Kita boleh mengingatkan bahwa ada orang yang mengasihi kita. Walaupun kita merasa tidak ada yang mengasihi kita. Inilah saatnya kita jangan berkata dengan mudah saya mau menyerah. Kenapa? Ingat, di dunia ini ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Tuhan ini begitu peduli menolong kita. Di tengah lautan manusia dia bisa melihat kita satu persatu, nama kita, jeritan kita, pergumulan kita. Dan kalau kita merasakan kesepian dan kedinginan, kasih-Nya masih sanggup untuk menghangatkan kita. Hibur kita, meskipun dia tidak kelihatan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jika setia senyum Tuang sâu, tuang tình bao phủ đi. Man man trắng ye, hey yo,爱你，爱你一生之久。 Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, meskipun kami bisa tidak melihat Engkau, tapi di dunia ini ciptaan-Mu, Engkau selalu hadir. Tangan-Mu selalu berkarya mendampingi dan menolong kami. Memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan, pemulihan. Ketika kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Ketika kami terluka, Engkau tidak membiarkan kami terbuang. Mengalami pergumulan sendiri, tapi Engkau membalut kami, menggendong kami, memulihkan kami. Kami akan tutup tahun ini dengan segala pengalaman-pengalaman takut, gagal, sakit, luka, gentar. Dengan satu keberanian berharap kepada Tuhan kembali. Engkau tidak terlihat, tapi sampai hari ini Engkau masih menopang, menolong kami. Sampai hari ini, Tuhan, Engkau masih beserta kami. Kami siap untuk menutup ini dengan syukur dan iman. Dan memberikan diri kami, mata kami, hati kami, tangan kami untuk menyambut tahun yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami akan bisa melihat tangan Tuhan yang tidak terlihat. Menopang kami melewati perjalanan hidup ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Lili Efrin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Musim akan berlalu, berganti dari musim ke musim, kemudian tahun juga akan segera berganti. Tetapi perlulah kita ingat selalu, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan kasih Tuhan selalu ada untuk kita semua. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Untuk doa berkat akan kami undang Pendeta Titus untuk mendoakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama meninggalkan tahun 2021 ini. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang sekalipun tidak tampak oleh mata kita, namun sudah memimpin sampai kita ada di penghujung tahun. Kita akan meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Kristus Sang Surya kebenaran yang sudah datang dengan pemulihan sayap-Nya memenuhimu dengan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tinggal diam dan beserta dengan saudara selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kebaktian tutup tahun sudah selesai. Untuk warta dapat jemaat saksikan di layar. Terima kasih, Tuhan memberkati.